Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jerat maut meliliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku susah dan merana. Tetapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa masing-masing kita di dalam kehidupan ini punya pengalaman rohani, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita, bagaimana Tuhan melepaskan kita dari setiap pergumulan dan setiap penderitaan yang kita hadapi. Secara pribadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman pada tahun 2013 ketika kami masih mahasiswa pada saat itu melakukan pelayanan dari kota Medan ingin menuju ke kota Siantar. Tapi di daerah Lubuk Pakam kami mengalami kecelakaan. Sepeda motor yang kami tumpangin hancur lebur. Dan kami secara pribadi tidak menyadari bagaimana Tuhan begitu luar biasa menyelamatkan. Bagaimana Tuhan mengangkat kami. Maka yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu, dari kerusakan sepeda motor, harusnya kami itu sudah luka parah, sudah patah ini dan itu. Tapi pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Kami hanya terkilir sedikit tangan kiri. Dan itu merupakan mujizat yang di luar daripada pikiran. Bahkan orang-orang yang menyaksikan kami pun yakin bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka kami sudah mati. Padahal orang-orang yang menolong kami pada saat itu ada dari berbagai agama. Tidak hanya dari agama Kristen, tapi dari agama-agama yang lain. Artinya apa yang mau kami katakan di sana? Yang mau kami katakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi akan senantiasa menolong kita, menopang kita
akan senantiasa menjagai kehidupan kita. Maka kami percaya Bapak Ibu, masing-masing dari kita punya pengalaman-pengalaman yang begitu heroik akan pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah ungkapan seruan rasa syukur yang disampaikan oleh pemazmur akan kebaikan Tuhan yang senantiasa mengasihinya. Pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan sebab Tuhan mendengarkan setiap permohonannya. Dan Tuhan menyenengkan telinganya kepada setiap seruannya. Nah, situasi yang dihadapi pemazmur juga di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah situasi yang bukan baik-baik saja. Tentu mengalami pergumulan. Tentu mengalami permasalahan. Walaupun memang tidak secara langsung disampaikan pergumulan apa yang dihadapi oleh pemazmur. Tapi yang pasti sesuai dengan nas ini boleh kita melihat Tuhan mendengarkan. Yang biasanya Bapak Ibu kita harus menyadari itu juga. Siapa yang berseru? Biasanya orang yang benar-benar sungguh-sungguh berseru itu adalah orang-orang yang benar-benar mengalami pergumulan. Sama seperti contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang di hari Senin tanggal 2 September 2024. Salah satu tempat pelayanan yang kami layani itu GKPI Immanuel. Jemaat di sana, kampung itu secara keseluruhan mengalami yang namanya musibah puting beliung. Ada banyak rumah yang diporak-porandakan. Nah, dari kesaksian orang-orang yang mengalami pergumulan itu, mereka katakan pada saat itu, kesungguhan mereka ketika badai itu datang, angin puting beliung itu datang, mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Bahkan di dalam kegentaran dan ketakutan yang begitu luar biasa, mereka menyampaikan seruannya kepada Tuhan. Dan akhirnya memang Bapak Ibu, mereka juga menyadari, mereka juga mengakukan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka kemungkinan akan banyak yang celaka. Tapi puji Tuhannya, walaupun rumah mereka benar-benar hancur, dihantam puting beliung itu. Ada beberapa rumah. Tapi tak ada satu orang pun yang mendapatkan celaka. Di dalam kesaksian yang mereka sampaikan, ketika kami datang langsung berkunjung bertemu dengan mereka, memberikan bantuan kepada mereka, mereka mempersaksikan semuanya itu. Artinya, orang yang benar-benar berseru kepada Tuhan ketika mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Pemazmur juga di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Makanya dikatakan dalam ayat yang ketiga, jerat maut meliliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku susah dan merana. Begitu menakutkannya, begitu takutnya, begitu gentarnya seorang pemazmur. Dia sudah seperti dibaratkan di dalam dunia orang mati. Artinya himpitan persoalan yang begitu luar biasa yang menghimpitnya membuat dia merana. Tapi di dalam persoalan itu dia berseru kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Maka seruan yang dia sampaikan kepada Tuhan membuat dia luput, dikatakan di dalam ayat yang keempat. Membuat kasih Tuhan nyatakan ke dalam kehidupannya. Orang yang tidak berdaya itu pemazmur dalam ketidakberdayaannya ketika dia berseru kepada Tuhan. Tuhan meluputkannya. Tuhan menyelamatkannya. Tuhan menopangnya. Tuhan melepaskannya. Ini merupakan pengalaman rohani yang benar-benar dialami oleh pemazmur. Tapi kami percaya Bapak Ibu, ketika pemazmur menuliskan
suratnya ini atau nyanyiannya ini, situasinya tidak lagi di dalam penderitaan. Tetapi dia mencoba menggambarkan apa yang pernah dialami. Yang artinya sejarah yang dia lalui. Maka ketika sejarah yang dia lalui begitu mencekam, pada masa sekarang ketika sejarah itu sudah berlalu, ketika penderitaan itu sudah berlalu, ada komitmen yang begitu luar biasa, ada keyakinan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur bahwa dia akan senantiasa mempermuliakan Tuhan, bahwa dia akan senantiasa memazmurkan nama Tuhan, bahwa dia akan senantiasa berjanji untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Komitmen yang begitu luar biasa. Komitmen itu tidak dia lakukan hanya hari ini, tapi dia ajarkan juga selama dia hidup. Artinya ke masa yang akan datang, dia akan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tarik firman ini ke dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Tentu seperti yang kami katakan tadi berulang-ulang, bahwa kita mempunyai masa lalu penderitaan yang begitu berat, tapi pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu ketika kita mengenang bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah meluputkan kita, yang telah menopang kita, maka apa yang harus kita katakan? Kita harus katakan di dalam diri kita, kita harus berjanji bahwa kita akan senantiasa mengasihi Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Kalaupun orang tidak bisa mengasihiku, tapi aku akan berjanji kepada diriku sendiri untuk tetap berbuat baik. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu. Kita bisa mengenang bagaimana pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bagaimana perbuatan Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita ketika Kristus tersalib. Ini pertolongan Allah yang begitu luar biasa Bapak Ibu, yang tidak mampu terselami oleh akal pikiran manusia, yang tidak bisa dipahami oleh dunia ini. Yesus berkorban, dia berbuat baik bagi kita, dia mengasihi kita. Itu pengalaman yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu menjadi jaminan bagi kita bahwa sekarang ini kita boleh hidup, kita boleh bernapas, kita boleh menikmati segala karya Tuhan. Ini anugerah. Anugerah itu sudah kita terima melalui Yesus Kristus. Maka pengalaman yang benar-benar nyata itu memberikan kesadaran bagi kita. Kesadarannya di mana Bapak Ibu? Kesadarannya tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada kuasa Yesus. Khususnya dari kuasa dosa. Ini menjadi sebuah kesadaran yang baik bagi kita. Kita sadar bahwa kita sudah ditebus dalam Yesus Kristus. Kita sadar bahwa kita sudah dikasih oleh Yesus Kristus. Kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka kesadaran itu mendorong kita hari ini untuk senantiasa juga berbuat baik, juga mempermuliakan Tuhan, juga bermazmur, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Ini kesadaran yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya ada sebuah lagu puja yang mengatakan, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tertumpah bagiku? Melayani, melayani, melayani. Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus mengasihi? Karena terlebih dahulu Yesus mengasihi kita. Karena terlebih dahulu Allah melayani kita. Maka seyogianya setiap orang yang percaya harus mempermuliakan Tuhan, harus bersyukur, harus berbuat baik di dalam kehidupannya. Karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Hal yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau diajar bagaimana setiap orang yang percaya di dalam kehidupan, dia tidak
terkontaminasi lagi oleh karena orang lain. Artinya seperti apa Bapak Ibu? Kami mau katakan seperti ini. Dunia ini selalu memaksa kita untuk tidak berbuat baik. Kenapa kami katakan demikian? Karena memang yang terjadi ketika aku berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain berbuat baik kepada aku. Ketika aku menolong orang lain, belum tentu orang lain mau menolong aku. Maka dunia mengatakan, kalau aku menolong orang lain juga akan menolongku. Tapi kalau orang lain tidak menolongku, maka aku tidak akan menolong orang lain. Itu logika yang dimainkan oleh dunia. Tapi di dalam Yesus Kristus tidak demikian. Karena apa? Karena bukan karena perbuatanku. Karena bukan karena pertolonganku. Karena bukan karena yang ada padaku, maka Allah mengasihiku. Tapi Allah begitu mengasihiku di dalam Yesus Kristus, Dia berkorban untukku. Maka kesadaran yang harus kubangun, karena Allah sudah mengasihiku, sudah berbuat baik kepadaku, maka aku pun harus berbuat baik sekalipun dunia tidak berbuat baik kepadaku. Aku harus tetap mengasihi Tuhan, sekalipun dunia memaksaku untuk tidak mengasihi Tuhan. Aku akan tetap mengasihi sesamaku, sekalipun sesamaku tidak mengasihiku. Aku akan tetap menolong sesamaku, sekalipun sesamaku belum tentu menolong aku. Kenapa aku melakukannya? Karena Kristus terlebih dahulu melakukannya bagiku. Komitmen yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu komitmen untuk tetap berjalan, berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah kiranya Tuhan kami hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.